Mana ini ngomongnya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, eh, pagi nih, pagi. Pagi. Ini subuh nih, pukul Subuh. 4 atau pukul 5 lah sekarang ya, Ya. habis sholat subuh. Kita kedatangan tamu, nih Bung Muslim dari Cilengsi, aslinya Jakarta. Ini kita untuk biru apa merah nih? Apanya tuh? Ini videonya untuk biru apa merah? Ya merah lah. Oh, merah, Merah. untuk YouTube, oke. Merah Eh, menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Pagi ini pukul 5 saya kedatangan teman saya dari Cilengsi, aslinya dari Jakarta. Nah, beliau dulu kuliahnya bareng di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, alhamdulillah saya dikunjungi dan tentunya beliau, jangan beliau-beliau lah, terlalu itu namanya. Yes. Kita Gang. santai aja. Intinya Bung Slim ini biasa saya manggilnya Bung Slim atau J gitu ya. Eh, kita juga sering berinteraksi di Facebook, di YouTube, pokoknya di seluruh media sosial. Nah, kali ini saya juga sambil memperkenalkan eh, RT RWNet atau usaha internet yang bermitra dengan ISP. Kira-kira apa yang mau Ya. nih? Terus saya moderator apa ini? Udah nggak apa-apa, Oh ngalir gitu, aja. ngalir. Mengalir. Oke. Ya. Jadi eh, alhamdulillah kedatangan saya pada hari ini. Yang pertama dimulai dari silaturahmi. Yang kedua ada undangan untuk menonton Yapsi Cinema. Yang ini luar biasa juga masuk dalam juara satu nominasi perfilman untuk Ya. anak SMK Jabodetabek ya. Oh, se-Indonesia Se dong. Indonesia juara satu. Nah itu yang diangkat dari juara satu itu apa aja tuh ya? Kita guys, jadi mungkin dijelaskan dulu sama pemirsa ya. Itu videonya. Ada Yapsinet, ada Yapsi Cinema. Kalau Yapsinet ini yang bergerak di bidang internet, kalau Yapsi Cinema itu bergerak di produksi film, film pelajar ya, artinya yang membuat anak-anak. Nah, tadi pertanyaannya nominasi apa saja Iya. yang diraih oleh film Aku Kau Ya. dan Batas Waktu itu. Aku dan batas waktu itu. Nah, pertama film terbaik, yang kedua kameramen terbaik, dan yang ketiga aktor terbaik. Gitu, Bu. Film terbaik, kameramen terbaik, aktor terbaik. Betul. Luar biasa. Yang apa bisa dibilang ini daerah memang yang memang secara digital masih belum tersentuh semuanya ya. Tapi Iya, udah bisa masuk kategori juara satu ya. Luar alhamdulillahnya biasa. itu. Jadi Dan memang di daerah kita penduduknya yang masih mayoritas petani lah. Tapi makanya. alhamdulillah anak-anak didik kita ketika bertemu dengan siswa-siswi dari SMK yang lain yang mungkin lebih maju dari kita lah, atau lebih levelnya lebih dari kita, tapi alhamdulillah kita bisa meraih. Ya. Itu sangat apresiasi luar biasa, termasuk dari beberapa pejabat-pejabat daerah, termasuk anggota dewan memberikan apresiasi sangat luar biasa. Semoga ini terus dilanjutkan, Ji. Alhamdulillah. Tahun-tahun akan datang terus meningkat untuk perfilman di masuk eskul ya jadinya. Ya, Kuliah-kuliah sebenarnya ya. untuk tahun ini kita masuk di program prakerin, jadi praktek kerja industri. Dan memang sebenarnya apa ya, jurusan SMK kita itu bukan DKV ya, artinya DKV itu kalau nggak salah eh, jurusan kayak multimedia, bukan, kita pemasaran. Tapi kan di pemasaran itu kan ada bisnis digital. Iya, iya. Nah, salah Digital satu masuk. produk digital itu kan adalah video atau film. Gitu. Oke, oke, oke. Terus yang kedua ini sama berkaitan masih pemasaran marketing nih. Terus ada Yapsi Net. Nah, ini Yapsinet nih. Yapsinet ini bergerak di internet, Internet. di Nah, jaringan, di jaringan. salah satu penopang dari sekolah Yapsi Al Amir ini salah satunya itu berwirausaha itu lewat digitalnya itu lewat Yapsinet RT RW Net ya. Betul. Nah itu gimana Ji ini bisa sampai
jalan ini udah hampir 4 tahun kurang lebih. Oke, eh, ini awalnya sebenarnya tidak terencana. Hmm. Cuma mungkin karena ada pertemuan dengan teman saya yang kebetulan juga dia direktur dari ISP. Nah, ngobrol-ngobrol-ngobrol, nah akhirnya dari situlah kita pasang internet untuk di sekolah. Nah, namun saat itu ada pemikiran untuk dikembangkan gitu, kita jual kembali lah. Nah, dalam menjual itu memang kita harus harus legal ya, harus legal, harus ada izin. Maka kita izin itu di ISP. Jadi kita hanya bermitra aja, bermitra. Jadi sudah kena pajak ini. Sudah di ISP kita kena pajak. Bahkan saat ini kemarin dari ISP pajak bakal naik, diperkirakan di Januari itu di 12%, Bro. Pajak naik, omset juga naik. Ya, kalau omset kan tergantung jumlah dari ini jumlah klien yang masang ke kita. Nah, jadi ini alhamdulillah dengan adanya ini menopang bisa menopang ekonomi sekolah. Dan harapan kita sih ke depan bisa buka jurusan jaringan. Jadi IT, berbasis IT. Enggak, jurusan di SMA kita kan sekarang baru satu, pemasaran dan bisnis digital. Pengennya ke depan kita buka jurusan baru, itu di jurusan jaringan. Jadi biar ini nanti bisa menjadi tempat praktek anak-anak untuk belajar tentang jaringan internet. Karena untuk ke depan ini kan memang kita mau tidak mau harus bersentuhan dengan dunia digital. Berbasis digital semuanya ya. Kayak anak-anak sekolah nih SMK Yapsi Al-Amir nih udah diperkenalkan ya. Secara dini ya. Betul. Diperkenalkan. Nah ini pengoperasiannya ribet gak sih Ji nih kalau untuk Yapsinet ini? Nah untuk itu kan ada apa namanya? Ya kalau dari kabel-kabel gulungan begini kan luar biasa juga. Nah memang kalau kita lihat ini rumit, tapi ketika kita terjun tidak serumit apa yang kita bayangkan. Jadi intinya di dalam pengembangan internet itu kan untuk penyebarannya itu harus ada server-server itu pusat pengirim internet. Dari server ini kita kembangkan ke klien. Nah itu kan perlu ada sedikit pengetahuan tentang jaringan. Tapi walaupun kita tidak berbasis di pengetahuan jaringan, yang penting kita terjun dengan secara otodidak kita bisa paham. Dari yang namanya apa? Ini. Nah, yang di atas ini mikrotik. Nah, mikrotik itu untuk mengatur pembagian internet. Dari ini yang masuk ke kabel-kabel ini ya? Enggak, dari mikrotik ini kan sistem yang mengatur, dibagi gitu, bagi A, C, D buat si A sekian, si B sekian, nanti didistribusikan lewat OLT. OLT itu kayak semacam terminal untuk mendistribusikan optik. Dari OLT ini baru ke ODC atau ODP, dari ODP baru ke klien. ODC, ODP, klien. Ya. Itu nah topologi kayak begitu tergantung kitanya, pengennya seperti apa. Terus di akhir dengan TP-Link ya. Nah, ini untuk jalur-jalur yang dekat kita pakai TP-Link gitu. Nah, kalau yang jauh ke beda kecamatan, beda kabupaten ya kita pakai WLT. Oke. Jadi pengoperasiannya sih sederhana kalau sangat sederhana. Ya. Jadi rumit di pandangan. Iya. Gitu. Sederhana. Sebenarnya memulainya, waduh udah ribet juga nih ntar. Ya kan ini kan berbasis IT kan, berarti kan harus menguasai dunia digital ya. Untuk ini kayak tadi ODS, ODP, terus mikrotik ya, sekiranya seperti itulah. Ya ini keuntungan nih Ji ya, keuntungan dari Yapsinet ini, RT/RW-Net ini, keuntungannya tuh apa sih? Kalau ini udah 4 tahun berarti jalan ya? Kalau tidak salah kita 2021 akhir, berarti hitungannya 2022, 23, 24, 3 tahun. 3 tahun berjalan. Nah, itu keuntungannya secara maslahah maupun secara, kalau materi kan itu internal dapur ya. Nah, ini secara masalah keuntungannya tuh apa tuh di masyarakat ini? Ini keuntungan itu kan memang banyak ya. Ada secara materi, kemudian lain-lain. Kalau dari segi keuntungan jual beli, ya memang
ada lah Oh, untungnya. ini secara materinya nih. Ya, jadi untuk saat ini pelanggan Yapkinet itu kurang lebih 245, Hmm. kurang lebih 250 lah. Itu omset di 27 juta lah. Hampir 30-an lah ya. Belum 30 yang lah. ada ini tadi nih ya, pakai sistem kupon ya. Ya, ya. Jadi sistem Voucher namanya, voucher voucher. ya, voucher. Jadi ini dia beli di kupon 2 Ya. ribuan, ada yang 6.000, 60.000. Nah, ini juga masuk dalam jumlah apa Ya, namanya pemasukan tuh? juga, Pemasukan juga keuntungan. ya. Itu luar biasa ini. Jadi ya kurang lebih fluktuatif lah di Mm-mm. 30 juta. Oke, Nah, oke. ya keuntungan yang lainnya, satu kan artinya kita memperkenalkan nama SMK kita, perusahaan kita, kemudian di masyarakat juga sedikitnya Nah, membantu tuh. Jadi kalau beli kuota itu mahal, hitungannya beli sekian puluh ribu hanya habis dalam waktu sekian. Nah, dengan berlangganan di kita nggak ada kuota, unlimited pokoknya. Jadi yang berlangganan di kita itu tidak ada kuota, semuanya unlimited, bebas, gitu. luar biasa. Oke, oke. Keuntungan masyarakat juga membantu meringankan Ya, kuota. Ya. ya kan di masyarakat kan banyak kan yang terjadi begini, misalnya saya belum bisa bayar nih 1 bulan, mungkin nanti dirapel di 2 bulan, oke, yang penting ada konfirmasi. Jadi kita fleksibel aja, karena memang rata-rata masyarakat kita itu kan ekonominya menengah ke bawah. Cocok tani ya, Oke, mantap ya. Nah ini luar biasa ya, maksudnya keuntungan secara materi, terus juga maslahah, terus juga informasi, terus juga keilmuan, tentunya kan begitu Ji. Iya, Ya kan? Jadi semuanya. semua memang desa ini juga semua harus melek digital, ya Betul. desa. Oke, apa tadi tuh poin-poinnya tuh ya udah ini ya. Nah ini Ji, apa namanya tuh ke depan nih targetnya apa nih? Target depan. Tentunya ke depan targetnya pertama memang sesuai dengan aturan pemerintah. Itu kan ada kenaikan pajak, yaitu masalah aturan pemerintah harus kita ikuti. Pajak PPN, pajak banyak tuh, kalau nggak salah kemarin dari ISP ada beberapa pajak yang totalnya nanti kan kita bayar tuh sekitar 17%-an. Nah, kemudian juga kita pengen target di 2025 itu kita pengennya minimal bisa mencapai pelanggan 500 lah, 500 pelanggan. Tentunya dengan menambah pelanggan lebih banyak juga mendapatkan keuntungan lebih banyak. Nah, yang ketiga tentunya pengen ada program-program lain gitu. Kalau ini sudah mapan, kita ada program-program lain yang sifatnya membantu. Nah, intinya pokoknya di setiap usaha kita selalu ada yang namanya ibadah. Ya, ini nilai dunianya, nilai ibadahnya. Ya, Oke, oke, oke. Nah, ini 2025 target ya. mudah-mudahan tercapai. Insya Allah tercapai. Oke, terus nih yang terakhir nih, Boleh. melihat kompetisi dari provider yang sekarang udah terus menjamur kemana-mana. Ada yang namanya provider A, B, C, D. Ya. Nah itu dampak pengaruhnya terhadap usaha RT RW itu seperti apa? Artinya berpengaruh tidak? Nah ini kan provider ini kan kalau misalkan nih provider A mau masuk ke sini nih, terus sudah ada ini, nah itu ada nggak mekanisme pengaturan sistem seperti itu? Oke, berarti ini maksudnya adalah kompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain. Dengan provider yang lain. Oke. Nah, pengalaman saya selama 3 tahun, saya juga kan sebelum menjadi membuka usaha ini, kita juga pernah berlangganan. Sebenarnya intinya itu semua ada di pelayanan. Di pelayanan dan kualitas internet kita. Kualitas, ya. Satu, kualitas internet kita ya tentunya tidak boleh lelet. Harus stabil, cepat. Yang kedua, pelayanan. Pelayanan ini biasanya pada saat gangguan, kemudian internet sering down, itu jangan sampai terlalu sering. Nah, kalau internet terlalu sering bermasalah, sering down, itu kan akan mengganggu atau membuat tidak nyaman pelanggan. Iya, kurang kenyamanan pelanggan. Betul. Nah, yang kedua, pelayanan gangguan. Nah, biasanya waktu saya dulu pernah berlangganan itu, kita keluhan nih,
hari ini kita keluar nggak direspon, besok baru direspon, kemudian eksekusinya bisa minggu depan. Sehingga dalam jangka 1 bulan itu kalau ada trouble, pemakaian internet murni kita paling dari 1 bulan itu 2 minggu karena sering trouble. Kemudian ketika trouble pelayanannya lambat. Iya. Nah di Yapsinet pendatang baru sebenarnya kita kan baru 3 tahun pendatang baru, tapi alhamdulillah sudah bisa menggeser provider-provider lain atau ISP-ISP lain atau perusahaan-perusahaan lain berpindah langganan ke kita. Karena kita ketika ada keluhan itu 24 jam kita layani. Oke, oke, oke. Misalnya nih malam ini ada yang keluar nih, kalau misalnya pelanggannya mau dikerjain malam ini, boleh kita datangin. Hmm. Bahkan hujan pun kadang kita nunggu reda langsung kalau ada jalur yang mati. Jadi intinya satu di kualitasnya harus bagus, kedua pelayanan teknisinya harus cepat, gitu kan. Tentunya yang ketiganya pembayaran juga jangan sampai manual gitu. Jadi kita alhamdulillah sekarang sudah punya aplikasi pembayaran. Jadi konsumen membayar langganannya itu bisa lewat Alfa, Indomaret, Kris, virtual akun, pokoknya dimudahkan. Oh, udah ini ya, udah apa namanya tuh terkonsep gitu ya? Ya. Iya, iya. Jadi intinya di manajemen itulah yang perlu diperbaiki supaya usaha Jadi kita. mudah lah ya. Nah, Jadi bukan dia harus datang ke sini bayar. nah, Enggak kan. nah itu capek kan kalau yang jauh. Itu salah satu kompetisinya ya berarti artinya bersaing lah ya. Ya, makanya moto kita Yapsinet internet cepat harga hemat. Internet cepat harganya hemat. Yapsinet internet cepat harganya hemat. Oke. Ya udah. Oke, terima kasih. Jadi sedikit apa namanya tuh menjadi ini ya, menjadi apa namanya tuh ada ya niat sedikit gitu ya. berbagi pengalaman saja. Iya, ada niat memang kalau memang. Nah ini Ji, bukan terakhir lagi. Ini kalau dihitung dari modal nih internal dapur boleh nggak? Boleh sedikit saja. Iya. Kalau secara modal total keseluruhan kurang lebih berapa? Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya banyak dari pengikut-pengikut YouTube Japsinet. Memang modalnya gimana sih? Itu harus modal besar atau gimana? Sebenarnya nggak perlu modal besar. Kalau kita nggak punya modal besar, ya kalau pengen cepat berkembang ya memang harus punya modal besar. Artinya infrastrukturnya kita sediakan. Kalau saya dulu itu modalnya cuma pasang waktu itu 1 juta karena pakai radio gitu. Kalau sekarang murah lah karena sudah ada kabel optik. Nah, langganan pertama kita beli internet dari sana 500.000 per bulan kita kembangkan. Nah, jadi pemirsa perlahan aja dengan modal 3-4 juta udah bisa buka. Oh, soalnya ada di internet di salah satu konten YouTube yang itu sampai ada yang 100 juta. Nah, itu bagaimana itu? Ya, itu kan tadi tergantung kita ini mau niat dari nol apa langsung kalau punya modal ya. Gambaran ini aja Ji, gambaran seutuhnya yang sudah bisa berjalan itu kira-kira dianggap berapa? Nah kalau ini sudah jadi kan, kalau dulu kita modalnya cuma pasang 1 juta, kemudian kita tawarkan, ada pelanggan baru kita nambah lagi langganan internetnya, ada pelanggan baru tambah lagi gitu, jadi berjalan sesuai dengan perkembangan pelanggan supaya kita tidak nombok. Nah kalau kita punya modal langsung gede seperti ini, kemudian langsung ngambil bandwidth dari ISP itu tinggi, kalau nggak ada yang berlangganan rugi kan kita setoran puluhan juta, yang pelanggan yang daftar ke kita cuma yang ada 5 orang bisa 500.000, nombok kan. Nah maka itu harus perlahan, jadi peningkatan bandwidth kita dari ISP itu disesuaikan dengan jumlah pelanggan yang berlangganan ke kita supaya kita tidak nombok. Jadi intinya dengan modal kecil aja bisa. Gitu. Oke. Baru kalau sudah berkembang berjalan tambah ini. Tahap lah ya. Iya sesuai dengan perkembangan pelanggan. Oke. Mungkin lebih jelasnya di YouTube Gus Amin atau Yapsinet itu ya. Itu lebih jelas detailnya ya. Ada itu beberapa dengan video. Salah satu diskusi juga dengan beberapa teman-teman yang mengelola ini kan. Kalau nggak salah gue ngeliat tuh di YouTube Yapsinet itu. Ya diskusi sharing.
lebih jelasnya mungkin itu. Ya, mungkin gitu aja, Ji. Oke, Ya, terima kasih banyak informasinya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua amin, amin. untuk terus berkarya. Nah, ini karya, benar-benar karya ini. Karya anak bangsa, karya mahakarya ini. Di daerah masyarakat yang notabene-nya mayoritas petani, di desa, ini sudah terbentuk, ini karya. Dan bisa dinikmati oleh warga. Sampai juga sistem paket hemat, ada kupon 2000, 2 jam Ji ya? 2002 jam. 2002 jam. Oke. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Ditutup Ji. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah berkunjung ke sini. Buat pemirsa, terima kasih yang sudah menonton. Kita tutup aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji, suaranya ngedaung juga.